Halo semuanya, selamat datang di channel ZXN. Selamat datang di channel baru ini, dimana untuk video pertama, gue akan memainkan game RPG yang bertemakan Pokemon, yaitu game Pocket Incoming. Oke, di video kali ini gue mau coba menjelaskan efek skill dari salah satu Pokemon yang ada di game ini, yaitu Lugia. Dimana banyak orang yang beranggapan bahwa Lugia ini bisa dipakai di tim water atau di tim air ya. Meskipun Lugianya sendiri tidak memiliki tipe air, karena Lugia itu tipenya Psychic dan juga Flying. Nah, di sini gue mau coba nih membuktikan apakah argumen itu benar atau enggak dengan melihat semua skill dari Pokemon Lugia. Oke, biar nggak terlalu lama, kita langsung aja ke pembahasan. Oke, yang pertama ada skill basic attack-nya, Whirlpool Smash dengan tipe Psychic, di mana Lugia akan memberikan single SP damage sebesar 96 ditambah 100% SP attack. Lalu setelah serangan, Lugia juga akan mendapatkan efek damage reduction 2 selama 2 turn. Lalu untuk damage reduction 2 ini apa, itu ada di bawah ya penjelasannya, yaitu buff level 1 yang akan meningkatkan damage reduction target sebesar 10%. Oke, selanjutnya untuk Z move-nya. Untuk membuka skill ini kalian harus membuka Z move-nya harus capai stage 2. Nanti akan berubah menjadi Z Whirlpool Smash, dimana serangannya akan meningkat menjadi 96 ditambah 120%, berarti bertambah 20%. Lalu efek damage reduction 2 juga akan ditingkatkan menjadi efek damage reduction 3. Nah, untuk damage reduction 3 ini sebenarnya sama aja dengan damage reduction 2, yaitu meningkatkan damage reduction target. Tapi untuk besarannya gue kurang tahu ya. Untuk yang damage reduction 3 ini mungkin antara 15% sampai 20%. Jadi kalau ada yang tahu mungkin boleh langsung di komen aja di bawah. Selanjutnya ini ada cuplikan dari skillnya ya, untuk memperlihatkan efek dari damage reductionnya. Nah itu dia, ada tulisannya damage reduction bertambah. Dan itu untuk diri dia sendiri ya guys ya. Oke, kita lanjut ke skill small skill atau skill kedua, yaitu Goose atau Gas tipe Flying, dimana Lugia akan memberikan single SP damage sebesar 192 ditambah 180% SP attack. Lalu setelah serangan, Lugia dan satu Pokemon setim akan mendapatkan efek Extreme Speed selama satu turn, dimana Lugia akan memprioritaskan Pokemon dengan tipe Flying dulu. Nah, Extreme Speed ini apa? Ada di bawah lagi. Extreme Speed itu adalah buff level 2 yang tidak bisa ditumpuk, dimana akan meningkatkan speed sebesar 6%. Tapi kalau Pokemon tipe Flying yang mendapatkan efek Extreme Speed ini, maka akan mendapatkan penambahan peningkatan speed sebesar 6%. Yang artinya kalau Pokemon tipe Flying yang dapat buff ini, total speed yang didapetin itu 12% guys. Dan juga mendapatkan Flying Dodge sebesar 30%. Oke, jadi untuk buff Extreme Speed ini sebenarnya bisa didapetin oleh Pokemon tipe apa aja. Tapi khusus untuk tipe Flying, maka speed buffnya itu akan bertambah menjadi 12% dan juga akan mendapatkan Flying Dodge sebesar 30%. Nah, Flying Dodge ini apa? Kita coba lihat ya. Flying Dodge ini adalah efek dodge khusus untuk Pokemon bertipe Flying, dimana untuk Pokemon tipe elektrik atau tipe listrik ya akan mengabaikan efek ini. Oke, gitu. Lanjut, kita masuk ke Z move-nya. Kalian itu harus mencapai Z move stage 3 menjadi Z Goose, Z Gas, dimana serangannya akan meningkat menjadi 192 ditambah 200%. Lagi-lagi nambah 20% ya. Lalu setelah Lugia menggunakan skill ini 2 kali untuk pertama kalinya, maka selain akan mendapatkan efek Extreme Speed, Lugia dan satu Pokemon Steam juga akan menjadi kebal terhadap satu efek CC atau Crowd Control yang akan mengenai mereka. Oke, ini maksudnya berarti misalkan Lugia kalian itu menggunakan skill 2 di turn 1, maka Lugia itu akan dapetin Extreme Speed dan juga kekebalan terhadap CC guys. Nah, nanti misalkan di turn 3 Lugianya pakai skill 2 lagi, maka dia akan dapetin Extreme Speed dan juga kebal terhadap CC lagi. Nah, tapi setelahnya, misalkan di turn 5, di turn 7, Lugia kalian menggunakan skill 2 lagi. Nah, itu yang didapatkan buffnya hanyalah Extreme Speed guys. Kalian tidak akan jadi kebal terhadap CC lagi. Jadi cuma 2 kali penggunaan skill ini akan mendapatkan kekebalan. Lumayan. Selanjutnya ini ada cuplikannya lagi ya, untuk memperlihatkan Extreme Speed. Di sini gue
menggunakan Shaymin dan situ dia. Ada tulisannya super fast dan juga dodge, ada tulisannya. Mungkin bisa diulang kalau kurang kelihatan. Oke, selanjutnya juga di sini gue udah coba untuk merecord bahwa Pokemon tipe air pun bisa ya, tipe apapun bisa tuh dia, super fast dan dodge bacanya. Jadi tipe apapun sebenarnya bisa, tapi akan lebih maksimal jika yang menerima buff extreme speed ini adalah tipe flying. Oke, kita lanjut. Untuk ultimate skill Vortex Storm dengan tipe Psychic, Lugia akan memberikan AOE SP Damage kepada baris atau row di tim lawan sebesar 240 ditambah 320% SP Attack. Baris ini berarti yang 3 Pokemon itu ya, 3 Pokemon ke bawah gitu guys ya. Nah, untuk setiap 10% HP yang hilang, Lugia akan mendapatkan peningkatan damage reduction dan flying dodge sebesar 3% yang bertahan selama 2 turn. Lalu di waktu yang sama, Lugia juga akan memicu efek Dispel 2 dan Function Barrier selama 2 turn. Nah, Dispel 2 ini apa? Ada di bawah. Dispel 2 ini adalah mengurangi 2 stack dari debuff level 1 atau level 2 yang ada pada Pokemon Steam, atau mengurangi 2 stack dari buff level 1 atau level 2 yang ada pada Pokemon lawan. Oke, jadi misalkan di tim kita itu ada debuff seperti Burn ya. Burn kan bisa di stack sampai 3 kali kalau nggak salah. Nah, ini bisa dikurangin 2 stacknya. Nah, kalau di tim kalian itu tidak ada debuff kayak tadi, kayak Burn tadi, maka Lugia akan menghapus buff dari tim lawan. Gitu guys. Nah, selanjutnya untuk Function Barrier ini apa nih? Ada di bawah. Sebentar. Nah, ini dia. Function Barrier ini adalah efek spesial di mana akan meningkatkan Flying Dodge sebesar 20%, mengurangi damage yang diterima sebesar 20%, dan juga membuat suatu barrier yang saat diserang akan mengembalikan dan memberikan serangan balik sebesar 100% SP Attack dari si Lugia. Nah, untuk damage AOE atau damage splash, damage dari jebakan atau trap, dan juga efek damage dari efek debuff seperti burn itu tidak akan bisa dikembalikan. Jadi maksudnya adalah misalkan damage tim kalian terkena damage burn, maka Lugia nggak akan bisa memberikan serangan balik guys. Mau itu debuff burn atau jebakan trap seperti skillnya Shiny Mega Venusaur, atau skill yang damage-nya AOE, itu nggak akan dibalikan. Oke, kita lanjut. Untuk bintang 11-nya, setelah menggunakan skill ultimate, 2 Pokemon musuh yang terkena serangan akan bertukar tempat, di mana Pokemon di barisan depan akan berpindah ke barisan belakang dan sebaliknya. Nah, ini nanti berarti si Lugia bisa ngacak-ngacak formasi musuh guys. Nanti gue akan perlihatkan videonya. Kita lanjutin dulu. Untuk Z-move-nya, kalian harus mencapai Z-move stage 6, yaitu Z Vortex Storm, di mana serangannya meningkat menjadi 240 ditambah 350%, bertambah 30% berarti. Lalu saat efek Overspeed Regeneration terpicu untuk pertama kalinya, Lugia akan menggunakan ultimate skill ini yang membuat 2 Pokemon Steam dengan tipe Psychic atau Flying mendapatkan efek Function Barrier selama 2 turn. Nah, Overspeed Regeneration ini dead immune dari Lugia ya guys ya. Dead immune itu adalah saat Lugia mati pertama kali, maka dia akan memulihkan HP-nya 30%. Di sini gue lupa cantumin kayaknya ya. Pokoknya Overspeed itu adalah dead immune dari Lugia. Nah, saat Lugia memicu dead immune pertama kali, maka Lugia itu akan memberikan Function Barrier ke 2 Pokemon Steam, tapi hanya untuk yang bertipe Psychic atau Flying. Untuk Function Barrier tadi sudah dijelaskan ya, efeknya seperti apa. Oke, kita lanjut ke cuplikan videonya. Nah, ini kalau kita lihat di yang Psyduck paling atas itu ya, burn-nya ada 3 stack. Di sini gue coba untuk pindahkan. Set. Nah, itu dia ya. Nanti kita akan lihat setelah Psyduck yang ultimate ini. Nah, itu. Yang Psyduck ada 3 stack buff, 3 stack burn-nya itu menjadi di belakang, guys. Dipindahin oleh Lugia. Gitu. Jadi si Lugia ini tuh bisa mengobrak-abrik formasi musuh, guys. Oke, kita lanjutkan. Untuk pasif skillnya yaitu Violent Storms, dimana saat Pokemon Steam yang bertipe Flying menyerang sebanyak 3, 4, dan 5 kali, maka akan memicu efek field yang bernama Storm yang akan bertahan selama 1 turn, yang akan terakumulasi kembali setelah selesai. Nah, jika terdapat efek weather atau efek cuaca rainy atau heavy rain day,
maka efek field ini akan di-upgrade guys, akan ditingkatkan menjadi efek field rainstorm namanya. Nah, storm ini apa? Ada di bawah. Storm ini adalah efek field yang saat terpicu akan menerbangkan satu Pokemon lawan untuk satu turn. Menerbangkan ini hitungannya sama aja kayak di stun ya guys ya. Jadi Pokemon lawan tuh nggak akan bisa bergerak. Nah, efek ini akan memprioritaskan Pokemon lawan yang berada di baris atau row di depan. Selain itu, saat Pokemon steam yang bertipe flying bergerak atau menyerang, maka semua Pokemon di tim lawan akan terkena damage tambahan sebesar 100% SP attack dari Lugia. Nah, jadi saat stormnya ini terpicu, selain terpental musuhnya, semua Pokemon di tim lawan tuh akan terkena damage tambahan guys, apabila Pokemon tipe flying kita bergerak gitu. Damage yang diterima adalah 100% dari SP attack-nya Lugia. Selanjutnya, apa itu Rainstorm? Nah, ini di bawah. Rainstorm ini akan mendapatkan semua efek dari efek Field Storm. Berarti dia juga bisa menerbangkan Pokemon lawan juga ya. Dan juga memberikan damage saat Pokemon flying bergerak. Nah, tapi di sini ada tambahan, yaitu akan mengurangi speed sebesar 9% kepada semua Pokemon di tim lawan. Selain itu, setiap kali Pokemon steam yang bertipe water atau air bergerak atau menyerang, maka semua Pokemon di tim lawan akan terkena water elemental damage atau damage tipe air ya, sebesar 60% SP attack dari Lugia. Nah, ini damage-nya lebih kecil ya, dan hanya terpicu saat Pokemon tipe air di tim kita yang bergerak. Hanya 60% damage, tapi ada tambahan speed lawan berkurang 9%. Lumayan. Nah, ini selanjutnya ya untuk weather atau cuaca dari rainy atau heavy rain day. Untuk saat ini cuma ada satu Pokemon yang bisa memanggil cuaca itu, yaitu Kyogre untuk rainy dan juga Primal Kyogre untuk heavy rain day. Oke, kita lanjut ke bintang 6-nya. Overspeed Regeneration. Saat Lugia menerima fatal damage atau damage yang membuat HP 0 atau mati, nah ini dia dead imunnya ya. Untuk yang pertama kalinya, ia akan mendapatkan efek Overspeed Regeneration selama satu turn. Saat efek ini hilang, ia akan memulihkan HP diri sendiri sebesar 30% dari max HP. Nah, ini adalah dead immune yang tadi gue bilang di bagian ultimate tadi ya guys ya. Nah, Overspeed Regeneration ini apa? Overspeed Regeneration ini adalah buff level 3, di mana akan membuat pengguna menjadi kebal terhadap segala macam serangan selama beberapa waktu. Selain itu, pengguna juga akan mengurangi hingga 10 stack dari debuff yang ada pada dirinya sendiri, yang akan memprioritaskan efek kontrol. Jadi dia akan kebal terhadap damage selama beberapa waktu dan juga akan menghilangkan debuff. Lalu di turn selanjutnya dia akan memulihkan HP-nya 30%. Oke, lumayan. Selanjutnya untuk bintang 8-nya ada Wind Guard Barrier, yaitu akan mendapatkan efek Function Barrier. Saat efek tersebut aktif, akan mengurangi passive damage serangan tidak secara langsung seperti burn sebagai damage DOT ya, dan juga elemental damage juga akan berkurang, yaitu serangan yang memiliki elemen sebesar 10%. Oke, sekarang kalau bintang 8 dan efek Function Barrier aktif, maka Lugia akan jadi lebih tebal guys. Oke, selanjutnya untuk Z move-nya ini kurang kelihatan ya, gue akan bacain aja ya. Z move-nya itu kalian harus mencapai Z move stage 4, dimana nanti akan menjadi Z recover. Efeknya adalah mendapatkan satu tambahan efek Overspeed Regeneration yang bisa didapatkan oleh Lugia. Lalu setiap kali efek Overspeed Regeneration terpicu, maka Lugia juga akan mendapatkan efek Extreme Speed selama satu turn. Oke, jadi kalau kalian cuman bintang 11 atau minimal bintang 6, Lugia kalian tuh hanya bisa menggunakan Dead Immune satu kali guys. Tapi kalau kalian sudah Z move stage 4, maka Lugia kalian tuh akan bisa Dead Immune 2 kali. Dan saat Lugia itu Dead Immune, dia akan mendapatkan buff Extreme Speed, yaitu mendapatkan tambahan speed 12% dan juga damage Flying Dodge ya. Flying Dodge 30% yang tadi udah gue jelasin. Jadi makin tebel lagi deh guys. Emang bener-bener tank dia. Oke, selanjutnya ini untuk cuplikan dari pasifnya. Ini ya, kita hitung ya. Ini Shaymin bergerak, satu Pokemon Flying bergerak. Sorry, ada kendala. Ini di sini gue pakai komposisi 3 Flying dan 3 Water ya guys ya. Jadi kita coba untuk menghitung untuk pasifnya kira-kira aktif di turn berapa. Ini Shaymin bergerak 1, Lugia 2, dan yang ketiga harusnya aktif. Nah, itu dia aktif ya.
untuk stormnya. Yang ada di tengah-tengah Psyduck itu ada stormnya guys, dan satu Psyduck tuh hilang karena dipentalin oleh Lugia. Nah, dulu langsung balik. Dan ini stormnya masih nyala sampai turn 2. Setiap kali Pokemon kita bergerak akan mendapatkan damage tambahan guys. Nah, itu dia. Masih aktif, tapi tidak ada Pokemon tim lawan yang terbang guys, karena memang cuma membawa 3 Pokemon flying. Oke, ini masih ada stormnya di turn 2. Di turn 3 juga masih ada. Wow, nah, ini harusnya hilang. Nah, itu dia, stormnya udah hilang. Tadi Ho-Oh bergerak ya, berarti 1. Oke, sorry tadi ada kendala ya. Kita langsung ulang lagi tadi ya. Ini stormnya masih aktif di turn kedua, tapi meskipun aktif tidak ada Pokemon di tim lawan yang diterbangin ya. Jadi cuman ada penambahan damage aja dari pasif Lugianya. Tuh, jadi setiap Pokemon tipe flying atau water yang bergerak itu akan dapat tambahan damage guys, Pokemon tim lawannya. Nah, ini di turn 3 masih ada, dan setelah Lugia gerak habis ya, baru habis itu Ho-Oh gerak 1. Oh, bergerak itu udah satu Pokemon tipe flying. Berarti harusnya aktif lagi di turn keempat guys. Aktif dan juga membuang Pokemon ya. Tadi baru 1 si Ho-Oh yang bergerak. Wah, kena stun Lugianya ya. Baru Shaymin 2, Lugia 3, dan langsung aktif ya. Itu ya, langsung diterbangin lagi. Kira-kira gitu. Kalau Lugia ditempatin di tim campuran antara water dan juga flying guys. Aktif di turn pertama dengan nerbangin satu musuh, baru aktif lagi di turn keempat dan terbangin satu musuh lagi. Berarti ada jeda 3 turn tuh ya. Oke, kita lanjut. Jadi kira-kira lebih bagus di tim mana nih Lugia? Apakah di tim flying atau di tim water? Nah, kita untuk membahasnya, gue membagi menjadi beberapa segmen. Untuk yang pertama, gue akan mengkalkulasi atau menghitung cara pengaktifan pasif dari skill Lugia. Nah, ini coba kita tempatin Lugianya di tim full water kayak gini ya. Jadi cuma ada 1 flying yaitu Lugia, dan ada 5 Pokemon tipe water. Nah, kalau kayak gini timnya, berarti di turn 1 yang butuh 3 Pokemon untuk aktivasinya, maka tidak akan aktif karena baru 1 Lugia bergerak. Di turn 2 Lugia bergerak juga belum aktif, dan baru di turn 3 aktif untuk pasif skill Lugianya karena butuh 3 Pokemon tipe flying yang aktif. Nah, lalu untuk turn keempat kalau langsung mau aktif lagi itu butuh 4 Pokemon guys. Sedangkan di tim ini cuma ada 1 ya, cuma ada Lugia, jadi tidak akan aktif. Nah, baru di turn 5 diulang lagi perhitungannya menjadi 3 lagi syaratnya, karena di syarat keempat Pokemon itu nggak aktif, maka diulang lagi jadi syarat 3 Pokemon. Berarti di turn 5 Lugia jalan, di turn ke-6 Lugia jalan 2 kali, dan di turn 7 Lugia jalan 3 kali. Berarti aktif lagi di turn ke-7. Jadi jika Lugia ditempatin di tim seperti ini yang full water, cuma hanya ada 1 Pokemon flyingnya yaitu Lugia, maka pasif Lugia hanya aktif di turn 3, 7, 11, 15, dan juga 19. Jadi hanya aktif 5 kali. Itu pun kalau Lugianya masih bertahan hidup guys. Oke, selanjutnya kalau ditempatin Lugia ini ditempatin di tim gabungan seperti ini, ada 3 water, ada 3 flying termasuk Lugia ya. Maka yang terjadi adalah seperti ini guys. Di turn pertama dengan syarat 3 Pokemon, maka Stormnya langsung aktif. Tapi di turn kedua, karena syaratnya udah bertambah menjadi 4 Pokemon, Stormnya tidak akan aktif lagi guys. Tidak aktif tuh dalam artian tidak membuang Pokemon di tim musuh ya guys ya. Tidak membuang Pokemon di tim musuh. Jadi di turn 1 membuang Pokemon di tim musuh, turn 2 tidak membuang, maka di turn 3 bisa aktif lagi guys. Di turn 4 tidak aktif, dan turn 5 dan seterusnya. Jadi kalau di tim seperti ini Lugia itu akan mengaktifkan pasifnya di turn ganjil. Maka Lugia akan membuang Pokemon musuh di turn ganjil seperti 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, lalu gimana kalau Lugia ada ditempatin di tim full flying kayak gini, namanya tipe flying, atau gue suka nyebutnya itu mono flying. Maka yang terjadi adalah seperti ini guys. Di setiap turn pasif Lugia akan aktif terus guys. Jadi di setiap turn Lugia akan membuang 1 Pokemon musuh.
Jadi sudah dapat dipastikan satu Pokemon musuh itu tidak akan bisa menggunakan skillnya guys. Gitu. Ini kalau boleh bilang jujur gue lebih suka Lugia berada di tim mono flying kayak gini guys, karena bisa aktif di setiap turnnya. Di turn 1 butuh 3 Pokemon yang bergerak aktif. Di turn kedua butuh 4 Pokemon yang bergerak juga aktif. Di turn 3 butuh 5 Pokemon flying yang bergerak juga aktif. Karena di timnya ini ada 6 Pokemon tipe flying. Di turn keempatnya dari ulang lagi 3 dan seterusnya gitu ya. Oke, selanjutnya untuk kalkulasi atau perhitungan damage dari pasif skill Lugia. Di sini gue masukinnya gue nggak menghitung kalkulasi damage untuk tim 5 water ditambah Lugia ya. Karena menurut gue itu jelek. Karena cuma satu doang ya flyingnya si Lugia. Jadi minimal kalau kalian untuk mau menggunakan tim water dengan Lugia, minimal tuh harus membawa 3 Pokemon flying guys. Seperti ini. Nah untuk damage-nya kira-kira jadi 480% SP attack Lugia. Karena untuk Rainstorm atau yang butuh Kyogre itu damage-nya itu hanya 60% guys. Sedangkan untuk yang Storm biasa yang dimana tipe flying itu bergerak mendapatkan damage tambahan sebesar 100% gitu guys. Jadi 3 kali 60 itu 180 ditambah 3 kali 100 300 jadi 480% SP attack dari Lugia. Sedangkan kalau di tim mono flying maka damage-nya akan lebih besar guys, karena ada 6 dikali 100 jadi 600% SP attack dari Lugia. Jadi dari segi damage lebih bagus tim mono flying. Oke, jadi kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa nih? Untuk di tim water kelebihannya itu semua Pokemon di tim lawan itu speednya akan berkurang 9% karena ada Rainstorm ya yang butuh Kyogre. Nah, terus yang kedua kelebihannya juga sudah ada Pokemon yang memadai untuk membuat tim. Karena untuk water cuma butuh 3 ya. Jadi banyak tuh, ada Primal Kyogre, ada Ash Greninja, Palkia, Keldeo, Manapi, banyak lah. Jadi kalian boleh pilih 3. Dan untuk flying pun ada banyak, udah cukup ya, ada 3. Bisa pakai Lugia, Shaymin, Ho-Oh, Mega Rayquaza kalau mau damage, atau Yveltal kurang bagus sih tapi ya. Jadi udah cukup lah kalau kalian mau membuat tim water flying seperti ini guys. Nah, tapi kekurangannya pasif Lugia hanya aktif di turn tertentu, dimana setelah kita hitung tadi ya, pasif Lugia itu hanya aktif atau membuang Pokemon musuh hanya di turn ganjil. Lalu kekurangan yang kedua, damage dari pasif Lugia lebih rendah dibandingkan yang mono flying. Nah, selanjutnya untuk kekurangan dan kelebihan dari tim mono flying, yang pertama kelebihannya pasif Lugia bisa aktif di setiap turn. Terus yang kedua, damage dari pasif Lugia itu lebih tinggi, seperti yang tadi sudah kita hitung ya. Tapi untuk kekurangannya, untuk server global belum ada Pokemon yang cukup untuk membuat timnya. Dimana kalau kalian sekarang ngecek Pokédex, itu Pokemon tipe flying yang S plus atau SS itu cuma ada 5 totalnya guys. Yang pertama itu ada Lugia, yang kedua ada Shaymin, yang ketiga ada Ho-Oh, yang keempat ada Rayquaza dan Mega Rayquaza, itu satu Pokemon ya. Dan yang kelima itu ada Yveltal. Dimana untuk Yveltal tuh sebenarnya udah nggak bagus untuk dipakai ya. Jadi menurut gua akan lebih bagus untuk menggunakan 4 Pokemon S plus kecuali Yveltal tadi, dan ditambah dengan 2 Pokemon S aja guys. Gitu. Jadi kira-kira untuk line up-nya kayak gini kalau kalian mau bermain water flying. Ingat minimal harus 3 Pokemon flying. Ini menurut gua aja sih tapi ya. Ini pendapat gue pribadi. Kalau kalian mau memainkan Lugia di tim water atau di tim air, maka minimal kalian harus membawa 3 Pokemon flying. Nah, untuk line up-nya gue paling suka yang seperti ini, yang di kiri ya. Ada Palkia, Manapi, dan Rayquaza, dan Mega Rayquaza di belakang. Di depannya itu ada Lugia, Kyogre, Primal Kyogre, dan juga Ho-Oh. Itu tempatnya bisa kalian pindah-pindah sendiri aja sesuai keadaannya. Lalu di sebelah kanan juga ada opsionalnya, ada Ash Greninja atau Keldeo. Kalau kalian nggak suka Palkia ya, bisa ganti antara kedua ini, Demager dari tim water. Dan juga ada Shaymin atau Yveltal kalau misalkan kalian mau mengganti Pokemon flyingnya. Nah selanjutnya untuk full line up dari mono flying, untuk di server global ya, gue lebih suka seperti ini guys. Di belakang itu ada Shaymin, ada Tornadus dan Mega Rayquaza, dan di depannya ada Lugia, Altaria, dan Ho-Oh. Jadi kita pakai 2S ya, karena ya masih bagus lah Tornadus dan Altaria ini, karena kedua Pokemon ini tuh bisa ngebuff tim.
Untuk Tornadus itu bisa ngebuff flying dodge, sedangkan untuk Altaria bisa ngebuff defense dari dari Pokemon yang di barisan depan. Nah, di sini gue juga taruh opsionalnya ada Landorus dan Yveltal ya, kalau kalian mau mengganti kedua Pokemon S yang ada di sebelah kiri. Nah, selanjutnya untuk full line up di server Cina, kira-kira seperti ini guys. Yang ada di sebelah kiri, ada Shaymin, Mega Salamence, dan Mega Rayquaza di belakang. Di depannya ada Lugia, Ho-Oh, dan Mega Aerodactyl. Nah, untuk opsionalnya juga ada Mega Pinsir ya, karena untuk di server Cina tuh udah ada 3 Pokemon flying yang baru, Mega Salamence, Mega Aerodactyl, dan Mega Pinsir. Tapi gue lebih suka yang di sebelah kiri nih guys, karena bagus. Oke, mungkin gitu aja ya dari gue. Jadi kesimpulannya adalah menurut gue pribadi ya, menurut gue Lugia itu lebih bagus jika di tim mono flying. Tapi kalau kalian mau menggunakan tim water yang dicampur Lugia pun nggak apa-apa, bagus-bagus aja, asalkan atau dengan syarat kalian harus membawa minimal 3 Pokemon flying. Berarti tim kalian tuh jadinya 3 water atau 3 air dan juga 3 flying, 3-3. Jadi jangan cuman menggunakan Lugia sendiri sebagai tipe flying di tim water kalian, karena jadi kurang berguna gitu. Pasifnya Lugia itu tidak bekerja dengan baik, tidak bisa membuang musuh, dan juga damage-nya juga kecil banget itu. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video pertama ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih YouTuber baru ya. Dan jika ada komen atau saran, boleh langsung di komentar aja di bawah. Dan jika kalian ingin melihat video-video seperti ini ke depannya, boleh kalian dukung gue dengan cara like dan juga subscribe di channel ini. Dan see you guys di next video. Bye.